Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi boleh diizinkan Tuhan berada di minggu yang baru, dimasuk minggu Advent yang kedua. Kita bersyukur sebab Tuhan luar biasa hebat boleh menjaga kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali melanjutkan aktivitas. Kita yang datang bersama dalam renungan pagi, mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan boleh menyertai istirahat malam kami. Istirahat malam yang panjang, istirahat malam yang penuh dengan misteri. Tapi hari ini, di pagi hari ini, Tuhan masih menyatakan kasih kepada kami semua. Kami boleh bangun, kami mendapatkan nafas kehidupan yang baru, dan kami boleh diizinkan Tuhan melanjutkan aktivitas, kerja tugas layan kami, kehidupan kami di pagi hari ini. Tuhan, kami akan datang di dalam Tuhan, dan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi suluh pedoman langkah kaki kami ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh roh Tuhan untuk kami boleh bersama dimengertikan lewat hikmat yang Tuhan berikan. Dan kami dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dan mengerti apa yang hendak kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ketika saya bermain HP dan membuka media sosial, tiba-tiba saya melihat video singkat berdurasi sekitar 30 menit tentang dua orang berasal dari luar negeri yang tidak percaya dengan kuasa dan hebatnya Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Yang pertama bernama Marilyn Monroe. Ia adalah seorang artis Hollywood terkenal di era 50-60-an. Gadis ini sudah meninggal ketika ia dalam kehidupannya, semasa hidupnya, dia pernah didatangi oleh seorang pendeta. Dia didatangi rumahnya dengan seorang pendeta, dan ketika pendeta itu datang di rumahnya, ia mengatakan, "Maaf, aku tidak membutuhkan Tuhan." Dia mengatakan seperti ini. Lalu sehari setelah ia berkata demikian, ternyata ada kabar bahwa ia ditemukan tewas di kamarnya. Memang hal ini sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Mengapa ini bisa terjadi? Itu orang yang pertama, saudaraku. Orang yang kedua adalah Thomas Andrews. Dia adalah pencipta kapal Titanic. Ia sangat puas. Ia begitu sangat bangga dengan kemampuannya menciptakan, membuat kapal yang megah. Dalam film Titanic pun ada percakapan Thomas Andrews dengan rekannya, dengan kapten. Dia berbicara begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun tidak bisa menciptakan kapal sebesar ini. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian apa yang terjadi? Kapal Titanic ini tenggelam karena menabrak batu es.
bukan karena ditabrak oleh kapal lain atau dimakan ombak, tapi karena menabrak dirinya sendiri oleh batu es. Dan Thomas Andrews juga jadi korban di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kejadian ini kita bisa mengerti apa? Bahwa kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak setuju dengan perkataan dua orang ini. Kita bisa pahami bahwa Tuhan Yesus, Allah kita adalah Tuhan Allah yang tiada bandingnya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Allah kita adalah pemegang kendali kehidupan kita. Dari pandangan dua orang tadi, Marlin dan Thomas, hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tiada bandingnya. Tuhan tidak dapat tergantikan oleh buatan, oleh pikiran manusia. Demikian juga dalam teks pembacaan kita di pagi hari ini. Dalam nats yang kita baca, Yesaya mengingatkan kembali akan kehadiran Tuhan Allah dengan segala kuasanya. Segala kekuatan bangsa di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, karena bangsa dunia ini pun juga ciptaan Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, di situ dituliskan, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Apa ini artinya, Bapak Ibu Saudaraku? Artinya Libanon dengan hasil alamnya, hasil kayunya yang melimpah dan ternaknya yang banyak tidak akan cukup untuk persembahan korban penebusan dosa. Demikian juga dengan manusia. Manusia dengan segala keahliannya, sehebat apapun sampai bisa menciptakan kapal terbesar apapun, keahliannya itu akan sia-sia dan menjadi hampa kalau tidak mengundang Tuhan di dalamnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, akal pikiran Tuhan yang berikan, maka tidak mungkin akal pikiran kita akan melebihi Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan kita belajar di pagi hari bahwa hanya Tuhan Allah saja yang tidak terbatas dan penuh dengan kuasa. Bahkan Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang tiada bandingnya. Sehingga Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah dan harus kita muliakan. Ini mau mengingatkan kita agar kita jangan sombong di hadapan Allah. Jangan meragukan kuasa Allah. Jangan meninggikan diri karena memiliki kuasa, jabatan, kekayaan, kehormatan, kesuksesan, pangkat yang tinggi, dan lain sebagainya. Bahkan sewaktu-waktu, Allah dapat mengambil apapun di dalam diri kita ketika sikap kita mendukukan hati Allah. Kita saja diciptakan oleh Allah. Masihkah kita menyaingi Allah yang menciptakan kita? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu hal penting yang kita bisa imani. Jika kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini, itu membuktikan bahwa Allah memegang kendali penuh kehidupan atas diri kita. Kita tidak bisa menambah sehasta saja pada hidup kita. Sebab Allah yang berkuasa. Ini yang harus kita pegang. Kehidupan kita tanpa Allah akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, mari di pagi hari ini kita semakin percaya bahwa kuasa Allah bekerja hebat dalam setiap aspek kehidupan kita, sekecil apapun itu perkaranya. Tetapi yakinlah bahwa Allah bekerja buat kita. Kita diingatkan untuk tidak menyandingkan kuasa Allah dengan kuasa di luar Allah. Sebab apapun kuasa di luar Allah, sifatnya itu tidak kekal dan tidak akan pernah memberi jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Mari saudaraku, di minggu Advent kedua ini kita mempersiapkan diri untuk kembali menyambut Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang siap lahir baru di dalam hati kita. Sehingga kita siap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup baru di dalam Tuhan. Tetaplah setia, rendah hati, dan semakin percaya bahwa dalam kehidupan kita ini Allah yang memegang kendali. Dan semua apapun yang kita punya itu atas izin Allah. Kita belajar di hari ini, apapun yang kita punya, kecukupan, kelebihan, kehormatan, pangkat, jabatan, ketika itu tidak dipergunakan dengan baik dan tidak dipergunakan untuk memuliakan nama Allah, Allah tidak akan berkenan di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, tetaplah setia, bersyukur, serta yakin bahwa hanya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus
adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat kita yang menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami belajar, kami diingatkan, kami dikuatkan kembali iman percaya kami di dalam Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah pemegang kehidupan kendali kami. Allah tiada bandingnya dibandingkan dengan kuasa di luar Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih ketika kami tetap dikuatkan dan diberikan pemahaman semakin mendalam lagi mengenai kehidupan ini. Tuhan bersamalah dengan kami ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami butuh Tuhan untuk menopang dan menyertai kehidupan kami, sehingga hikmat yang dari Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan kami dikuatkan, kami dimengertikan, kami ditopang, dan kami boleh berproses menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, kami yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan seturut dan kehendak Tuhan. Kami yang dalam pergumulan mencari pekerjaan, kami yang dalam pergumulan permasalahan keluarga, ekonomi, apapun itu Tuhan, Tuhan biarlah hadir dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami tetap dikuatkan, kami tetap boleh bangkit, kami tetap diberikan keyakinan, dan kami menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Dan kami semakin bertumbuh iman dan harap kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjalinnya dengan sukacita dan berharap penuh dengan iman bahwa Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, doa syukur kami yang kami mau peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,